وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita hadis Bukhari juz 1 nomor babnya 4, nomor hadisnya 525. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholatu, babnya sholat iku kafaratun, pelebur dosa. Babnya sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, atau sholat wajib maupun sholat sunnah, itu merupakan pelebur dosa. Hadasana Musaddadun qala hadasana Yahya anil A'mash qala hadasani Sakik qala, berkata siapa Sakik, Sami itu mendengar aku Hudzaifah pada Hudzaifah qala, berkata siapa Hudzaifah, kuna ada aku iku julusun, orang yang duduk, inda Umar, di sisi Umar radhiyallahu an. Faqala, maka berkata siapa Umar, ayyukum, manakah kalian, yahfadu, yang hafal, qaula Rasulillah, pada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil fitnatin, di dalam masalah fitnah, masalah kerusakan. Jadi Hudzaifah berkata, pada waktu itu aku duduk
di sebelahnya Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab berkata, di antara kalian siapa yang hafal terhadap sabdanya Nabi dalam masalah kerusakan, dalam masalah fitnah? Siapa yang hafal sabdanya Nabi yang membahas tentang fitnah? Qultu, berkata aku Hudzaifah, ana aku. Kama qalahu, sebagaimana bersabda siapa Nabi, hu pada sabda. Oh saya, kata Hudzaifah, saya hafal betul terhadap sabdanya Nabi. Qala, berkata siapa Umar, innaka, sesungguhnya engkau Hudzaifah, alaihi, atas hadis, au alaiha, atau atasnya hadis, lajariun, niscaya orang yang berani. Lalu Umar berkata, benar kamu Hudzaifah, berani menyampaikan hadis dari Nabi tentang urusan fitnah, tentang kerusakan. Qultu, berkata aku Hudzaifah, dia menyampaikan dengan beraninya Hudzaifah, dengan keberaniannya Hudzaifah, dia menyampaikan sabdanya Nabi. Fitnatur rajuli, fitnahnya seorang laki-laki, fi ahlihi, di dalam keluarganya, maksudnya istrinya, wa malihi, dan hartanya, wa waladihi, dan anaknya, wajarihi, dan tetangganya. Lalu Hudzaifah berkata sebagaimana sabdanya Nabi, yaitu fitnahnya seorang laki-laki atau kerusakannya seorang laki-laki itu di dalam istrinya, dan di dalam hartanya, dan anaknya juga bisa menjadi fitnah. Maka ada yang menjelaskan kan apa? Harta, tahta, dan wanita. Nah, itulah yang dapat merusak seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Contohnya seperti ulama Yahudi, ya, Bal'am bil Bauroh. Dia hafal Taurat dan Injil. Ketika dia disuap oleh raja karena akan ada kedatangan Nabi Musa, kalau nggak salah waktu itu, ya, Nabi Musa atau Nabi Muhammad, ya. Maka rajanya itu menyuap Bal'am, ya, tidak mempan karena memang Bal'am paham dalam urusan agama. Karena tidak mempan, akhirnya utusan raja itu menyuap istrinya Bal'am. Ternyata Bal'am tunduk dengan istrinya. Nah, ini yang dikatakan fitnatur rajul fi ahli. Dan hartanya, ya, sibuk ngurusin harta, akhirnya tidak dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kemudian anaknya susah diatur, susah diarahkan, maunya enaknya sendiri, ya, itu juga termasuk fitnatur rajul. Kemudian tetangganya iri hati, lihat saudaranya, lihat tetangganya
baru beli motor, udah dijudesin, paling nyicil. Saudaranya, tetangganya baru beli perabotan rumah tangga, paling utang. Itu menjadi fitnahnya rojul. Tukafiruha, menghapus ha pada fitnah, opo as-sholatu, sholat dapat menghapus kerusakan itu. Wasaumu, dan puasa. Wasodakotu, dan sodako, perbanyak sodako. Maka dengan memperbanyak sodako akan dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Maka dikatakan as-sodakotu tanfaul bala. Sodako itu pencegah bala, cobaan, fitnah, kerusakan. Maka dengan memperbanyak sodako akan dihindarkan dari berbagai macam fitnah. Wal amru, dan amar ma'ruf, wan nahyi, dan mencegah. Itulah fitnah yang saya sampaikan, yang kami dengar dari Nabi, kata Hudzaifah. Qala, berkata siapa Umar, laisa, tidak ada, opo hada ini, uridu, mengendaki aku Umar, walakin, dan akan tetapi, al fitnatu, fitnah, alati, yang tamuju, ombak, kama yamujul bahru, seperti ombaknya lautan. Setelah dijelaskan oleh Hudzaifah masalah fitnah yang dia dengar dari Nabi, Umar berkata, "Loh, bukan ini yang aku mau. Jadi yang dimaksud fitnah ini bukan ini. Yang aku mau, yang aku kehendaki itu bukan fitnah yang seperti ini, akan tetapi fitnah yang gelombangnya itu besar, seperti ombaknya lautan." Bukan fitnah yang seperti itu, tapi fitnah yang aku maksud itu adalah fitnah yang gelombangnya besar, yang ombaknya besar seperti ombaknya lautan. Qala, berkata siapa Hudzaifah, laisa, tidak ada, alaika, atas engkau Umar, minha, dari fitnah, opo baksun, bahaya, ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang iman. Lalu Hudzaifah berkata, walaupun akan terjadi fitnah, walaupun akan terjadi fitnah yang besar seperti ombak lautan, namun fitnah itu tidak akan membahayakan kepadamu. Kamu gak akan bahaya, walaupun fitnah itu datangnya seperti ombaknya lautan yang besar. Inna banaika, sesungguhnya antara engkau, wabainaha, dan antara fitnah, opo babun, pintu, muklakon, yang dikunci. Karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu yang dikunci, sehingga engkau tidak akan terkena fitnah. Qala, berkata siapa Umar, ayuk saru, apakah dipecah apa pintu, am, ataukah yuftahu, dibuka. Lalu Umar bertanya, apakah pintu itu dipecah atau hanya dibuka? Kalau dibuka itu kan berarti pintunya bisa ditutup kembali. Kalau dipecah berarti pintunya tidak bisa ditutup
kembali. Qala berkata siapa Hudzaifah, yuksaru, dipecah apa pintu. Pintunya dipecah Pak Umar. Qala berkata siapa Umar, idan ketika itu la yuklako, tidak dikunci apa pintu abadan selamanya. Abadan selamanya. Lalu Umar berkata, ketika pintu itu sudah dipecah, maka pintu itu tidak bisa dikunci selamanya. Artinya sudah tidak bisa ditutup kembali ketika pintu itu pecah. Kulna berkata kami rawi Sakik, akana adakah ada siapa Umar Ya'lamu mengetahui siapa Umar al-baba pada pintu. Sakik bertanya, apakah Umar itu tahu pada pintu? Maksudnya apakah Umar itu tahu yang dimaksud pintu itu adalah Umar itu sendiri? Tahu enggak? Qala berkata siapa Hudzaifah, na'am, iya. Na'am ya jelas tahu. Kama anadunal godi, sebagaimana sesungguhnya sebelum pagi, opo lailatan malam. Jadi Umar tahu yang dimaksud pintu itu adalah Umar itu sendiri. Lah, taunya Umar itu sebagaimana dia tahu bahwa besok itu malam. Jadi dia tahu bahwa besok itu malam. Jadi sebagaimana dia tahu hari ini pagi, nanti malam. Artinya Umar betul-betul tahu bahwa yang dimaksud pintu itu adalah dirinya sendiri. Ini sesungguhnya aku hadastuhu, bercerita aku pada Umar bihadisin pada hadis, laisa tidak ada apa hadis bil uqolid dengan salah. Saya menyampaikan hadis ini kepada Umar, kata Hudzaifah, menyampaikan hadis ini kepada Umar tidak salah, tidak ada yang salah di dalam menyampaikan hadis kepada Umar. Fahibna, maka takut kami Sakik, Anas ala bahwasanya bertanya kami Sakik, Hudzaifah pada Hudzaifah. Nah, Sakik dia takut untuk bertanya langsung kepada Hudzaifah. Fa'amarna, maka perintah kami Sakik Masrukon pada Masruk. Fasa'alahu, maka bertanya siapa Masruk pada Hudzaifah. Nah, karena Sakik takut bertanya kepada Hudzaifah, akhirnya dia perintah kepada Masruk untuk menanyakan yang dimaksud pintu itu siapa. Ya, menanyakan kepada Hudzaifah. Faqala, maka menjawab siapa Hudzaifah, al-babu, adapun pintu iku Umarun, Umar. Jadi yang dimaksud pintu itu adalah Umar bin Khattab. Kenyataannya ya terjadi. Gitu. Kenyataannya ya terjadi. Pada waktu Umar itu menjadi khalifah, gitu, pada zaman Umar menjadi khalifah itu tidak ada fitnah. Zaman itu tidak ada fitnah, jamaahnya itu saling rukun, tentram, tenang, bahagia, ya.
Nah, jadi setelah Umar wafat, barulah muncul banyaknya fitnah. Barulah muncul banyaknya fitnah-fitnah tersebut. Sampai terjadi saling membunuh, al-harju. Ya, saling membunuh. Itu ketika Umar sudah lengser. Dan lengsernya Umar pun karena dibunuh oleh budak Yahudi pada waktu sholat subuh. Nah, dia menusuk dari belakang, ditusuk, yang mana pisaunya itu sudah dicampuri racun. Kemudian 3 hari setelah Umar ditusuk, Umar wafat. Ya. 2 hari atau 3 hari setelah ditusuk, Umar wafat. Ini sudah mulai muncul terjadinya fitnah. Pada waktu Umar masih menjalankan tugasnya sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, ya jamaahnya tenang, tentram, bahagia, saling rukun, kompak, kerjasama yang baik, mujahid, jujur, amanah. Itu yang terjadi pada waktu Umar menjadi khalifah. Ketika menjelang wafatnya Umar, barulah muncul fitnah-fitnah, saling membunuh, digantikan oleh Utsman. Utsman pun juga dibunuh. Wah, itu. Begitu pula dengan Ali, sama. Ya, sampai terjadi perang As-Siffin, perang saudara, bloknya Ali, perang Jamal, bloknya Ali dengan bloknya Aisyah. Sama-sama orang Islam, sama-sama orang iman. Nah, itulah ketika pintu pencegah fitnah itu sudah pecah, tidak bisa ditutup kembali, maka datanglah bertubi-tubi fitnah sebagaimana besarnya ombak lautan. Nah, ini. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa sholat itu merupakan pelebur dosa, tukaffiruha as-sholat. Sholat itu termasuk untuk melebur dosa. Juga puasa, juga sodako. Sodako itu juga sebagai alat pelebur dosa. Di samping untuk menolak berbagai macam fitnah, juga sebagai alat untuk melebur dosa-dosa. Tapi kalau kita kaitkan dengan bab, ya sholat itu dapat melebur dosa. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Yazid ibnu Zurai'in an Sulaiman At-Taimi an Abi Utsman An-Nahdi an Ibni Mas'ud anna rajulan, sesungguhnya orang laki-laki namanya Abul Yasar. Rajul itu namanya Abul Yasar atau Ka'ab bin Amr. Ka'ab bin Amr. Iku asoba memperoleh siapa rajul minam ro'atin dari perempuan, kubaklatan ciuman. Jadi Ka'ab atau Abul Yasar itu mencium seorang perempuan yang bukan muhrimnya, bukan istrinya, tiba-tiba dicium. Kalau di hadis lain itu dia sebagai penjual kurma, ya. Dia penjual kurma, kemudian ada perempuan yang hendak membeli di depan rukonya, kemudian dia menawarkan, "Mbak, kalau mau yang bagus kurmanya ada di dalam." Nah, akhirnya mbak-mbaknya itu, perempuan itu masuk, kemudian dari belakang dicium. Wah, kok ada ya sahabat Nabi dulu. Kayak gitu ya.
Fa'ata, maka datang siapa rajul an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, maka mengkhabari siapa rajul pada Nabi. Nah, jadi dia gelisah. Ya. Jadi Abu Yasar atau Ka'ab bin Amr ini gelisah setelah terjadi kejadian dia mencium perempuan. Dia itu gelisah merasa dosa, gelisah merasa dosa terus, hidupnya galau memikirkan dosanya. Jadi di dalam hatinya itu muncul rasa takut. Wah, piye iki yo. Jadi kayak merasa dirinya telah berbuat kesalahan yang besar. Orang itu kalau melakukan perbuatan yang besar yang salah, maka hatinya itu berdebar-debar, takut konangan, takut ketahuan, ketemu sama orang itu takut. Ini yang terjadi kepada Ka'ab bin Amr atau Abu Yasar. Setelah mencium, dia itu nggak bisa tidur, nggak bisa hidup tenang, takut terjadi sesuatu kepadanya. Akhirnya dia datang kepada Nabi, lalu menceritakan semuanya kepada Nabi. Nabi, saya mencium perempuan, Nabi. Bagaimana ini, Nabi? Itulah yang terjadi di zaman Rasulullah. Tapi kalau zaman sekarang bangga, aku tadi nyium itu Mbak PSG, lagi mamerin mobil, lagi nawarin motor, tiba-tiba aku cium. Wah, dia bangga kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu, yaitu melakukan perbuatan dosa kecil itu dianggap merupakan dosa besar. Akhirnya fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah azza wa jalla, maha mulia lagi maha agung. Jadi dengan kegundahannya Abu Yasar, dengan kegalauannya Abu Yasar karena telah berbuat dosa dengan mencium perempuan yang bukan mahramnya, lantas Allah langsung menurunkan ayat. Isi ayatnya, Akim, mengerjakanlah kamu Muhammad, atau mendirikanlah kamu Muhammad, as-sholata, pada sholat, torofan nahari, pada dua ujungnya siang, yaitu sholat pada dua ujungnya siang, zulfan, dan bagian minal lail, dari waktu malam. Jadi torofun nahar itu maksudnya sholat duhur dan asar, sedangkan bagian malam itu namanya sholat maghrib dan isya subuh. Jadi torofan nahar wa zalafata minal lail maksudnya sholat 5 waktu. Akhirnya Allah menurunkan ayat surat Hud ayat 114. Wahai Muhammad, kamu kerjakanlah sholat 5 waktu. Innal hasanati, sesungguhnya beberapa kebaikan, iku yudhibna, menghilangkan apa kebaikan, as-sayyiati, pada beberapa kejelekan. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan pada kejelekan. Artinya dengan mengerjakan sholat 5 waktu dapat menghapus kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Ini. Faqala, maka berkata siapa rajulun, orang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Nabi, ilayya, adakah untukku opo hadza, ini ayat? Wahai Nabi, apakah
ayat ini hanya untukku saja? Apakah ayat ini hanya untukku saja Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi, li jami'in, untuk semua, ummati, umatku, kuluhum, kesemuanya mereka. Oh tidak, ayat ini untuk umumnya umatku. Ketika berbuat kejelekan, ketika berbuat dosa, maka dengan mengerjakan sholat 5 waktu, dosa-dosa itu dapat dihapus, dapat diampuni oleh Allah. Nah ini. Tapi ini dengan dikerjakan sekali, tidak mengulangi lagi. Contohnya mencium, gitu. Kemudian dia sholat 5 waktu, dosanya mencium itu hilang. Habis itu udah, tidak kok mengulangi lagi, mencium lagi ya. Kalau mencium-cium lagi berarti dia meremehkan terhadap dalil, ya, meremehkan terhadap dalil, menghina terhadap ayat-ayatnya Allah, itu, meremehkan terhadap ayat-ayatnya Allah, itu tidak boleh. Maka dalam dalilnya itu kan dijelaskan tidak boleh diremehkan, ya, tidak boleh diremehkan. Iyakum wa muhqarol bidunub, ya, fa innahu yajtami'na ala rajulin hatta yuliknahu. Kalian supaya takut terhadap remeh-remehnya dosa, walaupun kecil, ya, walaupun dengan sholat itu dosanya sudah dihapus oleh Allah, tapi karena dia meremehkan, maka ketahuilah sesungguhnya dosa kecil itu akan berkumpul di dalam hatinya seseorang laki-laki, sehingga dosa itu dapat merusaknya, mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka. Nah itu. Dan saya ingat terhadap nasihatnya para sepuh, ya. Ketika anak itu nakal, anak itu susah diatur, ya, maka orang tua itu jangan sampai berhenti untuk mengingatkan anaknya sholat, ya, jangan sampai berhenti mengingatkan anaknya sholat. Mungkin anaknya bergaul dengan teman-teman di luar sana, main gaple, gitu, main kartu remi contohnya. Maka orang tua mengingatkan sholat, ketika di rumah diajak sholat berjamaah. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Itu sudah nggak bakalan bisa digabung antara kemungkaran dengan kebaikan. Sehingga ketika anak itu mau mengerjakan sholat, anak itu masih mau menetapi sholat, maka lama-kelamaan kemungkaran itu akan hilang, ya. Maka anak yang nakal tadi lama-lama dia tidak jadi nakal, berubah drastis menjadi anak yang baik. Kenapa? Karena jelas dalilnya, sholat itu mencegah dari hal-hal kemungkaran. Kalau dia masih sholat, masih menetapi sholat 5 waktu, ya pasti dia tidak akan terjerumus di dalam hal-hal yang mungkar. Itulah nasihatnya para sepuh, ya. Maka supaya diterapkan bahwa sholat itu di samping menjadi pelebur dosa, juga sholat itu bisa mencegah dari perbuatan dosa. Kalau orangnya itu masih sholat, masih menetapi sholat pada 5 waktunya, maka ya pasti Allah akan mencegah orang itu untuk berbuat dosa. Itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.